Buat penggemar Liverpool, sambil menunggu pertandingan Liverpool, kita coba membahas kira-kira kelemahan Liverpool musim ini seperti apa, sehingga dalam 7 pertandingan terakhir Liverpool mengalami kekalahan 6 kali. Dan sepanjang perjalanan hidup saya menonton Liverpool, saya kira ini mungkin adalah yang terburuk yang saya pernah saksikan. Dan bukan hanya itu, permainan Liverpool pun, kadang bagus, kadang jelek sekali. Nah, ada beberapa hal yang ingin, saya soroti di sini, terkait dengan kelemahan Liverpool musim ini. Yang pertama itu adalah, saya melihat bahwa penyebab Liverpool seperti ambruk performanya, itu adalah karena transisi yang terlalu terburu-buru dan terlalu cepat. Bayangkan pada musim ini ada beberapa pemain yang cabut, pemain-pemain ini seperti Luis Diaz, uh, Darwin Nunes, Harvey Elliott, Kelleher, kemudian uh, Kostas Tsimikas yang dipinjamkan, kemudian Alexander Arnold, uh, Gerald Kwanzaa, dan sebagainya, yang akhirnya harus cabut dari Liverpool. Dan mereka itu bukan hanya pemain-pemain cadangan, tetapi pemain-pemain yang memang memberikan impact buat Liverpool ketika dalam kondisi-kondisi sulit. Dan bahkan Arne Slot pun juara dengan tim yang ada seperti itu. Tetapi di musim ini entah bagaimana, mereka begitu mudahnya melepas mereka dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang ya secara kualitas ya oke, akan tetapi kekompakan itu perlu dibangun, dan karena itu tidak serta-merta harus mendatangkan pemain baru kemudian hampir setengahnya diganti, dan langsung memulai pertandingan atau memulai kompetisi yang begitu ketat seperti Liga Inggris, seperti itu. Nah, di mana-mana memang harus kekompakan tim itu sangat-sangat penting sebetulnya. Nah, uh, ya saya sih masih percaya akan kemampuan Arne Slot, tetapi membutuhkan waktu. Dan kita harus menyaksikan tim Liverpool ini akan seperti ini terus karena Arne Slot itu membutuhkan waktu. Tapi sampai kapan? Pertanyaannya sampai kapan? Nah, ini yang perlu dijawab. Kalau misalnya Liverpool kalah terus sampai Desember, saya kira manajemen Liverpool akan berpikir ulang tentang posisi Arne Slot. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Arne Slot itu sudah disiapkan tawaran perpanjangan kontrak, tetapi dengan performa Liverpool yang sekarang, kabarnya manajemen Liverpool menahan niat mereka untuk memperpanjang kontrak. Nah, itu yang pertama tentang transisi Liverpool yang terlalu terburu-buru. Nah, saya ingin menyoroti lagi bahwa di zaman Jurgen Klopp datang pun pemain-pemain yang dimasukkan itu adalah pemain-pemain yang memang memiliki quality lebih di atas dari pemain-pemain yang sudah ada. Sementara pemain-pemain yang performanya bagus tetap dipertahankan di situ, lalu transisinya itu pelan-pelan, ya. Jadi tidak terburu-buru atau tidak serta-merta mengganti semua pemain yang sudah ada, karena itu akan mengganggu kestabilan. Ya, sebagai contoh, di zamannya Jurgen Klopp itu misalnya Fabinho. Fabinho itu waktu pertama kali datang dia itu di bench selama setengah musim. Tetapi bukan buruk, hanya karena memang dia harus membangun ritme atau kebiasaan yang sama dengan rekan-rekan setimnya. Dia tidak langsung diturunkan, tetapi ketika diturunkan menjadi starter seterusnya dan menjadi andalan tim. Lalu contoh yang lain itu adalah Robertson. Robertson ini waktu datang itu dia masih tetap di bench, dan kemudian musim berikutnya baru dia menjadi starter reguler. Seperti itu.
tidak serta-merta diturunkan. Nah, sekarang ini misalnya Wirtz, Kerkez itu diturunkan secara reguler meskipun performa mereka tidak memiliki dampak yang baik terhadap Liverpool, performa Liverpool seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah bahwa pemain-pemain baru yang didatangkan itu kualitasnya itu mungkin bagus tapi bukan sekarang ditunjukkannya, butuh waktu. Jadi kualitasnya tidak serta-merta eh, melampaui apa yang sebenarnya sudah menjadi standarnya Liverpool. Nah, sebagai contoh misalnya Wirtz itu sebenarnya bagus, tapi bagi saya fisiknya itu belum terlalu kuat sehingga ketika duel itu selalu kalah, ya seperti itu. Dan di Liga Inggris ini kan membutuhkan fisik. Jadi bukan seperti di Liga Jerman yang pemainnya itu tidak duelnya itu tidak terjadi di sana. Tetapi di Liga Inggris ini kita membutuhkan pemain itu membutuhkan fisik yang kuat sehingga bisa memenangkan duel. Coba perhatikan ketika Wirtz mendapatkan bola dan berusaha untuk menggiring bola. Mudah sekali untuk direbut karena memang fisiknya itu tidak kuat. Nah, saya kira Wirtz ini harus meningkatkan fisiknya karena skillnya itu sebenarnya oke. Yang kurang itu aja. Kalau fisiknya sudah bagus, saya kira dia akan memberikan dampak yang baik bagi Liverpool. Lalu yang berikutnya itu Kerkez. Kerkez itu walaupun di Bournemouth itu bagus, tapi saat ini itu belum belum bagus sama sekali itu. Perannya sebagai kiri. Bahkan menurut saya Kostas Tsimikas itu masih lebih mantap dibandingkan dengan si Kerkez ini. Dan karena itu maka harusnya Robertson masih tetap dipertahankan sambil terus membimbing Kerkez untuk menyesuaikan dengan Liverpool. Nah, lalu kemudian si Joe Gomez ini sebetulnya dia bisa dipasang di bek kanan seandainya Bradley sama Frimpong ini memang performanya kurang bagus. Dulu di zaman Klopp, Gomez ini bisa bermain di bek kanan, bek kiri, bahkan bek tengah. Jadi fleksibilitasnya itu sangat-sangat bagus. Tetapi sekarang itu jarang dimainkan. Dan ketika dimainkan sebagai bek tengah pun, ya karena tidak sering diturunkan, jadi performanya itu nggak terlalu bagus. Tapi saya percaya bahwa ketika diberikan menit bermain yang bagus, dia sudah punya pengalaman yang sangat-sangat panjang di Liverpool, harusnya dia itu bisa dipercaya oleh Arne Slot sambil menunggu performa pemain-pemain muda ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan pembelian pemain. Seharusnya yang diprioritaskan itu adalah back tengah untuk bisa membackup Konate sama Van Dijk. Dan performa mereka juga angin-anginan saat ini. Kita tahu bahwa uh, Van Dijk ini kan sudah umur juga. Jadi harusnya kemarin itu mereka memprioritaskan pembelian back tengah. Ya, kadang-kadang Konate itu sudah kecapean dan tidak ada pengganti yang sepadan untuk dia. Ya memang Leonis itu kan ya cedera. Ya seperti itu. Dan itu beberapa hal terkait dengan pemain ya, dan juga kita lihat lagi terkait dengan winger Luis Diaz. Nah, Luis Diaz ini tidak mendapatkan pengganti yang sepadan sehingga serangan Liverpool itu tidak terlalu kuat. Akhirnya Liverpool mudah diserang. Ya, saya kira pertahanan yang baik itu adalah menyerang, ya seperti itu. Nah, sehingga Liverpool terpuruk saat ini. Lalu yang berikut, poin yang ketiga itu adalah duel. Nah, ini yang tidak terlihat lagi. Dari musim lalu, kedatangan Arne Slot itu tidak mengandalkan lagi kayak pressing atau mempressing lawan seperti itu. Mereka memainkan oper-operan bola sih. Jadi jarang melakukan pressing. Untung musim lalu City terpuruk dan mereka masih bisa bertahan. Nah, tapi ini kebiasaan yang akhirnya dibawa ke musim ini. Jadi ketika bermain mereka tidak melakukan banyak pressing atau kemauan untuk
merebut bola sebagaimana di zaman Klopp. Jadi mereka malah kayak di-pressing balik oleh tim lawan. Nah, karena itu maka di musim ini mereka lemah untuk itu. Jadi mereka mudah sekali untuk di-pressing. Nah, karena musim sebelumnya mereka mainnya main aman, tetapi karena itu masih musim pertama Arne Slot, musuh belum terlalu tahu atau belum membaca. Namun di akhir musim kemarin sepertinya peran mereka sudah mulai dibaca, dan di musim ini mereka tidak memprioritaskan pressing, habis Klopp lah mereka drop. Nah itu adalah terkait dengan pressing ya, pressing yang kurang saat ini di. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, ini terkait dengan peran Alexander Arnold. Nah, kalau kita menonton pertandingan demi pertandingan Liverpool saat ini, mereka itu tidak mampu untuk melakukan transisi. Nah, zaman Alexander Arnold ada, misalnya bola itu berada di sisi kanan, pemain-pemain lawan itu lagi numpuk di sisi kanan misalnya, ketika bola ada di tangan atau di kakinya Alexander Arnold, bola itu bisa di-switching ke sisi kiri Liverpool. Dan itu bisa diterima oleh misalnya Luis Diaz ataupun misalnya Andy Robertson di sana. Atau McAllister atau siapalah di sana. Yang bisa berujung serangan balik yang cepat seperti itu. Nah, musim ini tidak ada. Jadi kalau pemain menumpuk di sisi kanan misalnya, salah dikasih mati, tengahnya mati, ujung-ujung jadinya adalah serangan balik ke Liverpool. Bola tidak keluar atau enggak out dan sebagainya. Jadi Liverpool hanya bisa bertahan di situ, berkutat di situ saja. Dan di sisi-sisi lain juga seperti itu. Kalau musim-musim lalu Arnold itu bisa main di tengah sebagai gelandang, dari kanan dia bisa kerjasama dengan Mohamed Salah maupun Szoboszlai misalnya. Saat ini tuh hilang ya, dan Salah ya dikasih mati, dia nggak bisa bikin apa-apa, dan terbukti bahwa saat ini Salah tuh buntu ya seperti itu. Nah, itu adalah poin keempat terkait peran Alexander Arnold, dan memang belum ada pemain yang bisa menggantikan perannya saat ini di Liverpool. Lalu yang berikutnya, nah ini Isak sama Ekitike ini posisinya memang sama, memang gaya permainan mereka itu berbeda, tetapi mereka itu tidak seagresif Nunes memang. Walaupun mereka itu mungkin menciptakan gol itu lebih lebih bagus dari Nunes, akan tetapi peran Nunes itu lebih luar biasa. Dia itu bisa bertahan dengan sangat baik. Kita menyaksikan beberapa kali Nunes itu bahkan lebih duluan dari back-back untuk bisa bertahan, merebut bola di belakang. Nah, ini yang kita tidak lihat dari kedua striker ini sebetulnya. Nah, tapi Nunes ya sudah dijual seperti itu. Jadi ini yang belum ada, dan seharusnya Arne Slot ini bisa menciptakan solusinya sendiri. Dia harusnya merubah taktiknya itu sesuai dengan kemampuan-kemampuan pemain yang ada di Liverpool saat ini yang dia miliki. Dan ya ini pemain-pemain pilihannya dia saat ini. Dia harus bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah dia putuskan untuk bisa membawa timnya itu lebih lebih baik. Kalau tidak ya manajemen mana yang terus mempercaya pelatih yang tiap minggu kalah terus? Kan tidak mungkin, apalagi sudah mengeluarkan duit yang begitu banyak. Memang manajemen bilang mereka masih percaya, cuman kalau kepercayaan itu harus dibayar dengan performa yang baik bagi Liverpool. Kalau kepercayaan yang diberikan, namun performa Liverpoolnya itu tidak baik-baik, bahkan tiap minggu kalah terus, saya kira sebelum akhir musim Arne Slot
nggak bisa lagi dipertahankan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan uh, performa Liverpool saat ini yang tidak baik-baik saja sebagai seorang penonton bola awam yang terus menonton Liverpool setiap saat. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.